Selamat siang Pak Okta, Pak Wawan. Siang Mas. Apa kabar hari ini? Luar biasa banget hari ini. Mantap hari ini Pak Wawan. Hari ini juga sejuk ya Pak. Betul Pak. Sejuk banget hari ini. Pak Wawan, ini sudah 5 kali batch untuk safety riding kerjasama dari tim HR ya, PT Fajar Surya Wisesa bersama dengan tim training safety riding dari AHM. Nah, selama 5 batch ini apakah ada kendala terkait kepesertaan ataupun di lapangan, seperti apa fakta yang ditemuin? Seperti apa, bisa di-sharing? Oke, baik. Oke, terima kasih Bang Jon ya. Jadi sejauh ini dari batch pertama sampai batch kelima ya, kita untuk kepesertaan alhamdulillah kita tidak ada kendala ya, karena kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Mungkin kendalanya itu ketika ada teman-teman itu yang memang sehari hanya itu kendalanya kesehatan ya. Iya. Dari harusnya 100 orang ya. Ya. 100 orang yang harusnya teman-teman udah ikuti, kita aktualnya sampai saat ini sekitar 96 orang. Ya, karena ada beberapa orang waktu itu memang terkait dengan kendala kesehatan sehingga mereka tidak bisa ikut. Tapi sejauh ini sudah cukup baik. Jadi setiap batch itu kita ada kuotanya ya. Kuotanya itu maksimal itu 20 orang setiap batchnya. Ya. Selain mereka mengikuti training, apakah mereka juga diberikan hal-hal lain kayak misalnya snack aja, karena ini kan waktunya bertepatan dengan jam kerja? Ya, jadi yang kita fasilitasi untuk teman-teman ini selain fasilitasi dari perusahaan pelaksanaan training, kita sudah siapkan. Hari ini juga kita menghadirkan Pak Okta sebagai perwakilan instruktur dari safety riding AHM. Pak, boleh tahu apa saja suka duka menghadapi para peserta trainer, baik itu dari luar, namun mohon tanggapannya spesial untuk teman-teman peserta dari PT Fajar Surya Wisesa. Oke, Bang Jon. Thank you Bang Jon. Ya. Jadi sebagai instruktur pun banyak nih Bang Jon suka dukanya nih. Iya. Pertama, ya kita sebagai seorang instruktur itu memang harus bersikap disiplin di depan peserta karena kita harus memberikan contoh yang baik. Siap. Ya. Jadi ini sudah menjadi habit kami para instruktur. Contoh sederhana adalah kita harus tepat waktu, udah siap sebelum peserta udah ready. Kemudian secara waktu juga kita harus lebih disiplin. Siap. Penampilan pun kita harus lebih menjaga gitu. Terutama kita harus bisa menjaga kewibawaan dan tutur kata kita juga gitu. Iya, iya. Karena setiap peserta itu pasti mereka berasal dari daerah yang berbeda. Betul. Tentunya mereka punya adat masing-masing. Nah, dan kita sebagai instruktur harus bisa membaur, harus bisa melakukan pendekatan dengan mereka, tujuannya agar nanti ketika edukasi mereka bisa mengikuti instruksi yang kita instruksikan ke mereka. Iya. Itu dukanya sebagai seorang instruktur, kita harus bisa menjadi apapun gitu, harus bisa kesana kesini gitu ya Pak ya. Nah, Iya. kalau sukanya menjadi instruktur adalah karena ini tugas mulia dan juga tugas yang kita lakukan ini ada kaitan dengan nyawa. Maka sukanya sebagai instruktur adalah ketika peserta itu benar-benar mengaplikasikan apa yang kita sharingkan ke mereka gitu. Mas Jon dan Pak Wawan, itu secara keseluruhan. Nah, kalau untuk rekan-rekan dari Fajar Paper sendiri sejauh ini 5 batch ya Pak ya, dari total 100 peserta undangan. Overall sih semuanya itu 80% peserta itu menangkap materi dengan baik. Nah, sisanya ini mungkin mulai dari faktor usia ya Pak ya. Iya. Faktor usia dan juga memang secara berkendaranya mereka sudah sulit untuk ngerubah lagi habit lama Karena habit. gitu loh. Karena Iya. memang keterbiasaan Iya. juga, tapi dengan tanda kutip mereka juga jarang naik motor, ada lah gitu Pak. Iya. Ada yang biasa naik mobil, jadi Iya. naik motor itu ya udah Masih saya canggung ya, Pak? masih canggung gitu. Ada yang seperti itu juga, tapi 80% sih rekan-rekan Fajar Paper ini sangat welcome sekali, mulai dari antusiasnya, cara penerapan materinya, cara mereka di sesi prakteknya itu mereka dengan cepat ada perubahannya gitu loh. Gitu, dari cara mereka yang lama kemudian kita kasih tahu dengan cara yang benar, mereka melakukannya dengan baik kok. Dan sisanya mungkin dari faktor usia tadi gitu Pak. Materi yang kita sampaikan itu adalah terkait
hal-hal yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan bawaan dan kecil. Iya. Betul. Jadi kecelakaan sendiri pun ini kebanyakan dilakukan oleh kesalahan si pengendaranya, Pak. Mulai dari Human error ya. human error, habit berkendaranya yang buruk, kemudian lingkungan juga berpengaruh, Mas Jon. Karena kita beraktivitas di kawasan industri yang Ya. mana para pengendaranya itu lebih takut datang telat daripada datang cepat di UGD, Pak. Betul gitu. Jadi dengan segala cara dia lakukan naik motor yang Mengorbankan penting cepat sampai. keselamatannya sendiri ya. Itu dia, Pak. Maka dari itu kita sampaikan ke peserta kita, terutama ke rekan-rekan Fajar Paper juga yang areanya benar-benar crowded itu ya, Pak ya. Kalau nggak salah itu Jalan Pantura itu depan itu, Pak. Harus lebih berhati-hati lagi dan ekstra waspada lagi kepada pengguna jalan lain. Kadang kitanya suka hati-hati, sudah berkendara yang aman banget, pengendara lain yang nyebabin kita celaka. Begitu, Pak. Potensi dari Pengendara lain, betul, itu lingkungan juga, dan juga kita memberikan materi ke rekan-rekan Fajar Paper ini terkait bagaimana caranya pengoperasian sepeda motor yang baik, mulai dari teknik pengereman, teknik menikung, dan apa yang perlu kita lakukan ketika kita bergabung di lalu lintas umum. Iya. Begitu, Mas Jon. Mungkin dikasih tahu tips-tips yang lebih mudah dicerna nih atau lebih mudah dimengerti oleh para pengendara, karena kalau untuk ke peserta kan mungkin mereka sudah mendapat kesempatan di sini. Nah, Oke. yang bisa di-share di teman-teman di luar sana lewat video ini. Oke, baik. Khususnya untuk semua rekan-rekan saya di Fajar Paper ya, Bapak Wawan dan Pak Jon ya. Buat semuanya, mungkin belum semua ya bisa bergabung di sini ya. Saya ada tips aman buat rekan-rekan semuanya. Kemanapun kita berkendara, pastikan dulu kondisi badan kita sehat. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa periksa kondisi kendaraan kita. Pastikan kendaraan kita dalam kondisi yang siap untuk kita ajak beraktivitas. Dan yang ketiga, sebelum kita berkendara di lalu lintas umum, kita harus bisa memahami dulu lingkungan tempat kita beraktivitas seperti apa. Dan juga yang terakhir, saat kita berkendara, tetap santun, tetap ikuti peraturan lalu lintas, karena apa? Keselamatan tanggung jawab kita bersama. Dan prioritas kita utama adalah berangkat sehat, pulang Pulang sehat. selamat. Gitu, Pak. Iya. Pak Wawan, ini dari perwakilan perusahaan yang diwakili oleh teman-teman instruktur Pak Okta sendiri di sini, ada yang mau disampaikan, mungkin apresiasi atau apa yang mau disampaikan ke mereka atas kesediaan dan waktunya beserta tenaganya. Betul, oke, baik. Mungkin dari kami atas nama Fajar Paper kita ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman Fajar Paper khususnya ya, yang begitu tulus dan antusias memberikan masukan materi ya, baik teori dan praktek. Semoga apa yang disampaikan dari tim AHM ini, dari tim Pak Okta, harapannya bisa mengurangi potensi kecelakaan di jalan ya Pak, atau lalu lintas. Itu sih ya, karena mungkin Jadi pesan kami, Pak, apa yang sudah didapat di sini ya gitu, Pak ya. Iya. Harapannya bisa di-sharingkan ke rekan-rekan mungkin yang belum beruntung bisa hadir ke sini, belum bisa menjadi peserta di sini, Pak. Karena bisa datang ke sini tuh impian banyak orang gitu loh. Impian banyak perusahaan-perusahaan lain di luar Iya. sana yang bisa training di sini. Jadi harapannya rekan-rekan bisa men-sharingkan ilmu yang didapat di sini. Percuma dong kita punya senjata bagus tapi nggak pernah dipakai gitu. Betul. Ya. Tumpul gitu, Pak. Dan satu hal lagi, Pak, ketika kita memiliki ilmu, ketika kita sudah menguasai suatu ilmu, ya nggak perlu harus dipamerkan gitu, Pak. Karena Wiro Sablon kemana-mana nggak pamer apa gitu. Begitu, Bang Jon. Ya. Yang jelas kalau kesan sangat menarik. Kenapa? Pengetahuan dasarnya luar biasa. Selama ini kita hanya mengendarakan motor begitu saja, tapi ternyata ada hal-hal yang fundamental yang harus kita jaga. Dan itu penting untuk keselamatan kita. Satu, kedua untuk keluarga kita tentunya. Secara umum sih nggak berat. Semuanya bisa diikuti dengan baik. Gitu ya. Ya. Materinya mudah diikuti dan itu sangat informatif. Sangat amat informatif untuk kita sebagai orang yang tadinya awam mengenai kendaraan motor, sekarang bisa diikuti dengan baik. Kalau kendala nggak ada, karena semua bahasa yang digunakan itu sangat amat komunikatif dan ceria disampaikan. Nggak monoton juga. Mudah-mudahan semua karyawan Fajar Paper tentunya yang mayoritas menggunakan sepeda motor bisa berangkat mengikuti acara training ini, karena itu sangat bermanfaat untuk kita, karena kita adalah aset perusahaan. Kesan dalam pelatihan hari ini ya banyak sekali kesannya. Jadi kayak yang saya dapat maknanya dalam itu adalah bebek aja masih bisa belajar berenang gitu.
Jadi yang apa yang udah kita pelajarin di bertahun-tahun sebelum kita training di sini, cara mengendarai sepeda motor itu sebenarnya masih banyak yang keliru, masih banyak yang perlu dibenahi. Saya sendiri pernah juga mengalami kecelakaan dan saya berpikir mungkin ada hal yang harus saya lakukan dulu supaya itu tidak terjadi. Nah, dari sini saya belajar hal-hal baru itu, kemudian mudah-mudahan tidak terulang lagi kecelakaan bagi saya atau siapapun. Jadi sangat bermanfaat. Terima kasih Fajar Paper dan terima kasih Safety Riding AAM. Terima kasih banyak untuk Bapak instruktur, semuanya jajaran. Semoga ilmunya bermanfaat, jadi pahala bagi Bapak instruktur. Semoga pesertanya makin banyak dan semoga angka kecelakaan di tahun 2026 tahun depan itu menurun. Sangat oke ya dari segi instrukturnya maupun fasilitasnya cukup memadai. Untuk PT Fajar Surya Wisasya di mana saya bekerja, terima kasih karena sudah memfasilitasi untuk safety riding ini, training terutama. Diharapkan semua karyawan mengikuti safety ini dan nantinya karyawannya selamat di jalan. Untuk instruktur di Astra Uda Motor cukup oke ya, penjelasan maupun materi-materi yang dijelaskan cukup oke. Jadi ditingkatkan lagi dan kita saling memperbaiki semuanya. Oke, siap. Terima kasih Mas Jody. Oke.